Sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tetapi saatnya akan datang yang sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan Bapa dalam Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah adalah Roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini syukur kami Bapa. Kami naikkan di hadapan Bapa. Kami mau menaruh setiap persembahan kami di hadapan Bapa. Setiap syukur kami di hadapan Yesus. Bukan karena kuat dan gagahnya kami Bapa. Kami tidak mampu membayar sesuatu yang berharga dari hidup kami Bapa. Hanya hidup kami yang kami persembahkan bagimu Bapa adalah penyembahan yang hidup dan benar. Jika kami melakukan firman-Mu, kami ada di dalam Engkau Yesus. Hari ini kami rindu beribadah kepadamu Bapa. Tuntun kami Bapa. Tuntun kami, pegang tangan kami Bapa. Lawan setiap hati kami Bapa. Segala syukur, hormat bagimu Bapa. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Bapa. Inilah setiap jemaat kami Bapa di hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahannya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami yang rindu dan siap untuk masuk dalam hadirat-Mu. Engkau Raja yang hebat, Engkau Raja yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Engkau aku
budiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah untuk hidup, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat wajahku.
Walaupun bumi berlaku, langit bergoncang, maka keraguan yang mengatasi langit. Amin. Langit dan bumi milik Tuhan. Hey. Sebabnya kita akan semuanya. Keraguannya mengatasi langit bumi. Keraguannya mengatasi langit bumi.
kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan selalu ada, Dia selalu ada. Dengarkan kesaksian yang besar. Yaitu kebenaran firman yang memerdekakan setiap kami. Tetapi firman Tuhan bukan untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Karena kamu telah lahir kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Tidak mengucap bahwa firman-Nya kekal selama-lamanya. Buka mataku dan lihat wajahmu.
mataku dan lihat wajahmu. Ku tetapmu Yesus, ku tetapmu. Bila ku lihat hidupku dan kedatanganmu, ku bersanding karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua aku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku hanya untuk menjadi penyembah untukmu, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku hanya untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi dalam diri. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kita bangkit diri dan ku ingin. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami tahu itu semua terjadi hanya oleh karena karya Roh Kudus, pribadi yang luar biasa yang ada dalam hidup kami, yang menyertai, yang bersama dengan kami di semua situasi hidup kami, Tuhan. Hari ini kami semua datang sepakat di tempat ini hanya satu tujuan kami, menyembah Engkau, memuji Engkau, pribadi yang heran dan luar biasa, Tuhan. Kami rindu Bapa, belajar firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, biar perkataan yang ditulis ini hidup. Perkataan yang ditulis yang kami baca hidup, Tuhan, menjadi perkataan rema, perkataan profetik yang akan menuntun hidup kami selama kami hidup dalam dunia ini, dan kami adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan bersama. Haleluya, kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang akan belajar firman Tuhan hari ini. Roh Kudus urapi semua guru-guru yang akan mengajar. Terima kasih, ini generasimu. Tuhan siapkan mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Silakan duduk. Shalom. Amin. Tuhan Yesus baik sampai hari ini. Amin. Baik. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-8. Kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 15 sampai ayat 17. Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat 17. Saya minta kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah dapat semua? Amin. Amin. 1, 2, 3. Sebab Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang setuju dengan firman Tuhan bilang amin. Jadi kita adalah ahli waris. Wow. Saya merenung begini. Kalau saya itu anak gubernur, apakah saya pernah takut dengan makan minum? Tidak. Kalau saya ada masalah, bapak saya ada di depan menyelesaikan masalah. Dikatakan di sini kita ahli waris dari Bapa di surga, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia yang berdaulat, dia yang berkuasa, seperti itu Bapak kita. Tapi kadang-kadang kita tidak ragu, kita punya Bapak seperti itu. Kita pikir Bapak kita biasa-biasa saja. Jadi kita tiap hari susah. Padahal Bapak kita itu pencipta loh, segala isi. Gubernur sejajar dengan Bapak kita? Tidak. Bapak kita itu Bapak di atas segala Bapak, di atas segala Bapak. Saya mau begini. Hari-hari ini Tuhan lagi ajar saya itu, dan saya mau begini. Kita itu sangat sadar kita siapa, Bapak kita siapa, dan harus menyadari itu sehingga bangkit di dalam diri kita iman yang tidak biasa-biasa. Amin. Karena kita punya Bapak itu wow. Haleluya. Ahli waris, berhak menerima janji. Tadi pujian bilang, biar bumi akan berlalu, biar tak percaya lagi, biar langit akan bergoncang dan bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tapi kita selalu bilang ingkar janji itu. Firman Tuhan bilang begini, telah terjadi. Oh, ingkar janji. Betul-betul. Mari sama-sama kita berdoa. Amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Tadi pujian, lalu bilang apa? Dia menggenapi janji. Wow. Kalau kita lihat di sejarah Alkitab, apakah ada Tuhan ingkar janji satu kali? Tidak ada dalam sejarah Alkitab Tuhan ingkar janji. Amin. Saudara lihat orang Israel, mereka itu kepala melawan, pemberontak, keras hati, keras kepala. Tapi apakah Bapak ingkar janji? Pribadinya yang mengasihi, pribadinya yang setia, apakah dia pernah ingkar janji? Sama
Tuhan, kalau kita hidup di zaman itu tuh bagi saya luar biasa loh. Kita mau hidup seperti di Mesir, didatangkan mana? Kalau ada anak kita begitu, kira-kira ketemu bagaimana? Gas, kita marah. Tapi Bapak buah hati bagaimana nih? Orang Israel katakan kadang-kadang itu bikin mengata-ngatain perkataan yang tidak baik sama Tuhan. Tapi dia minta apa saja, Bapak kasih. Bapak kasih. Tertunda kasihan. Sama hari ini kita punya kesaksian dalam roh kita, Bapak kita itu seperti apa. Makanya saya khotbah kasih judul mengenal Bapak. Amin. Ada banyak nama yang kadang-kadang kita sebut tentang Tuhan yang kita sembah. Dikatakan dia El Shaddai, El Shaddai, dia Allah Maha Kuasa. Dikatakan juga dia Elohim, dia pencipta langit dan bumi. Dikatakan juga dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Dikatakan juga dia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Waktu kita sakit, kita datang sama dia. Saudara, saya mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa di dua penyakit saya. Yang pertama, itu ada benjolan di payudara saya. Lalu waktu dokter memvonis seperti itu, saya mengambil keputusan untuk datang sama Tuhan. Karena saya tahu apa, dia Yehova Rafa, dia Allah penyembuh. Waktu dia di kayu salib, dia bilang begini, satu tanggung semuanya, bukan setengah-setengah, tapi selesai, tuntas, tas. Tinggal kita percaya, lalu menggapai janji itu dan kerja. Saya mengambil keputusan puasa 3 hari. Ada dana yang Tuhan sudah kasih untuk saya operasi, karena dokter bilang harus operasi. Saya bilang sama Bapak, Tuhan tidak mau operasi sama dengan Tuhan 3 hari. Bapak kasih saya uang, saya sewa hotel, kamar hotel, saya puasa di situ 3 hari. Tidak makan, tidak minum. Waktu saya dengan Tuhan saja. Haleluya. Lalu dalam perjalanan waktu, Tuhan memulihkan saya. Pernah ada bisul tiba-tiba muncul di payudara. Setan suka dosa pikiran. Ini nanti bisulnya pecah, lalu payudara saya luka, lalu saya akan mati. Tapi dalam situasi itu, saya mengambil keputusan untuk dengan Tuhan. Ini saya Tuhan, ini hati saya. Lalu Tuhan berikan total. Amin. Tuhan pernah operasi saya keluar 2 batu ginjal. Itu di bulan Desember tanggal 25, saya lupa tanggal berapa. Tapi itu hadiah Natal yang luar biasa. 2019 waktu saya itu sakit pinggang luar biasa. Lalu saya kencing, tiba-tiba langsung kencingnya, air kencing itu stop. Terus di kamar mandi saya belajar menenangkan hati saya, tidak ada ketakutan. Tiba-tiba saya kembali rasa kencing, lalu yang keluar itu ada 2 batu. Dia Yehova Rafa. Katakan dia Yehova Rafa. Kalau engkau sakit, jangan pernah dikacau balaukan pikiranmu oleh setan. Amin. Karena dia adalah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Tidak ada anak yang Bapa perlakukan tidak adil. Semua kasihnya sama. Amin. Bapa sayang saya, menyembuhkan saya. Bapa yang sama juga yang akan menyembuhkan Bapak Ibu saat saudara ibu sakit. Dia itu Allah Yehova Nisi. Dia adalah Tuhan panci-panciku. Dia akan berdiri di depan kita menghadapi segala keadaan yang merupakan peperangan yang kita harus hadapi. Dia akan melindungi kita, dia akan menjaga kita sampai Alkitab bilang kita keluar sebagai seorang pemenang. Dikatakan juga dia adalah Yehova Shalom.
Dia adalah Tuhan penyelamatku. Dia adalah Yehova Sikenu. Dia adalah Tuhan keadilan. Dia adalah Yehova Rohi. Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah Yehova Syama. Tuhan hadir di situ. Kalau mau ada banyak lagi. Gak usah tulis baca terhabis-habis. Kalau saya melihat Allah kita sempurna. Sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di hidup ini, semua tentang kita, itu sifat atau nama Tuhan, itu ada di dalamnya. Jadi apapun yang saudara alami, saudara tahu dia siapa. Makanya kita harus mengenal, bukan dari kata orang, bukan hanya sekedar dengar khotbah, tapi saudara harus punya pengalaman pribadi. Siapa Bapa itu yang menolong hidup saya dan menolong hidupmu. Saudara akan berjalan terus dari satu kebaikan kepada kebaikan lain. Makanya waktu kita nyembah Tuhan, kita bilang begini, sakagum, sebab tidak ada yang sayang saya seperti Tuhan sayang. Tidak ada yang bisa tolong saya seperti Tuhan tolong. Dia itu lebih luar biasa dari pribadi siapapun. Amin. Tapi ada satu panggilan yang lebih luar biasa, adalah Bapa. Adalah panggilan Bapa. Makanya di doa Bapa kami dimulai dari kata apa? Bapa kami yang ada di surga. Amin. Saudara, penggunaan kata Bapa itu menunjukkan ada satu hubungan yang sangat akrab antara Bapa. Kalau kita panggil dia Bapa, berarti kita anak. Ada satu hubungan yang sangat akrab antara kita sebagai anak dengan Bapa di surga. Hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim. Mengapa kita tidak bisa mengalami itu secara pribadi? Karena gambar Bapa kita di dunia rusak, sehingga kita tidak bisa panggil dia Bapa, lalu kita merasakan kasihnya, pelukannya dalam hidup kita. Saya sedang dengan lagu tadi, Shalala, lala, lala, saya cinta Yesus, Shalala, lala, Yesus cinta saya. Saudara, kalau dulu waktu kita pacaran yang sudah menikah, kalau pacar kita bilang dia cinta sama kita, kira-kira hati kita biasa-biasa atau bagaimana? Ada ini, ada benih-benih cinta gitu yang tumbuh luar biasa. Yang begini, apa namanya? Hari itu mungkin kau dapat marah dari mama, orang tua, tapi waktu itu ketemu pacar bilang begitu kan, Bapak, saya cinta sekali sama kau. Hati yang tadi, Ibu Moni dia tertawa di belakang. Hati yang tadi itu lagi galau, lagi kecewa, lagi sedih, itu kayak langsung terhapus oleh kata saya cinta sama. Sekarang saya tanya, waktu kita nyanyi lagu tadi, Shalala, Yesus cinta ke saya, itu hatimu biasa-biasa kan? Shalala. Harusnya kan shalala atau Ibu Maria. Waktu kita nyanyi tadi lagu itu, Yesus cinta saya, harusnya hati kita shalala. Tapi kayaknya tidak. Jujur saja, kita jujur saja, kita sudah terbiasa dengan perkataan itu. Kita sudah tidak mengalami sesuatu yang wow di roh kita, sesuatu yang luar biasa di hati kita, saat kita tahu bahwa Yesus itu cinta sama kita. Amin. Barang kalau kita renungkan dan sadar di hati ini, hanya saudara peduli apapun yang terjadi dalam hidup saya. Apa itu Yesus kok cinta sama saya itu cukup. Amin. Amin. Ada satu orang hamba Tuhan, saya dengar khotbah dan saya diberkati sekali. Dia bilang begini,
Waktu dia menyiapkan diri untuk pelayanan, lalu dia berdoa. Tuhan bilang begini sama dia, Roh Kudus, isikan perkataan di hati dia begini. Saya minta kau datang ke saya hari ini, bukan sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai seorang anak. Karena kita datang ke Tuhan itu dengan kekuatan sekuat. Karena kita datang ke Tuhan bilang begini, saya tahu mau. Hari itu Tuhan bilang sama dia begini, sama aku datang ke saya dengan hati seorang anak. Saya membayangkan kalimat ini begini. Seorang anak itu dia tidak peduli apapun yang terjadi di hidupnya. Bapak, saya butuh sekian. Dia tidak tahu dia bapak dapat uang dari mana. Dia tidak tahu. Yang dia tahu dia bapak pasti sediakan. Seorang bapak itu waktu anaknya itu lagi sedih, tidak pernah bapak itu pasti peluk. Saya sangat sedih waktu berapa hari yang lalu malam tidur dengan Petra. Petra itu bercerita tentang dia di sekolah. Ma, teman-teman itu terlalu berteman sama saya. Kalau saya dekat itu mereka tidak mau. Saya bilang sama dia gini, Mas sedih sekali dengan kau cerita ini. Saya bilang, waktu saudara ceritakan, saudara rasakan bapak nangis. Dalam diri Yesus dia pernah ada di bumi ini, tahu bagaimana perkataan, tahu bagaimana perlakuan. Bapak menangis. Waktu saudara cerita, saya sedih sekali waktu dengar Petra cerita. Dan dia bercerita cukup lama. Bisa bilang sama dia begitu, Mama, aku itu hebat saja, aku hebat sekali. Karena dalam keadaan begitu, aku tidak bilang di masa selama sekolah. Tapi dia tetap semangat sekolah. Saudara sama bilang, kita harus sadar kita punya apa. Jangan saudara pikir saudara berguna sendiri di dunia ini, tidak. Saudara punya apa yang sayang sekali, yang mengasihi sekali, yang cinta sekali sama saudara. Jangan pernah saudara berkata dalam dirimu bahwa Tuhan ini terlalu berat buat saya. Tidak. Bapak Yo pernah jelaskan bahwa itu Bapak itu waktu terlihat ada 4 pasang kaki, itu Bapak berjalan bersama-sama kita. Tapi ada waktu yang berbeda, hanya terlihat 2 pasang kaki. Lalu ditanya apa maksudnya? Waktu ku ada masalah sakit, ku jadi kaki saya. Bilang begini, kiri kananku Bapak baik, ku jangan takut. Bilang kiri kananku Bapak baik, jangan takut. Bapak Yok selalu bilang tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan bapak. Jadi hubungan yang dekat antara Bapak dengan kita itu adalah hubungan yang sangat akrab. Bangun itu. Saudara, waktu saya menyadari ini, setiap saya datang saya bilang begini, Bapak saya rindu kos. Kadang-kadang kita datang hanya karena wajib. Harus doa jadi wajib. Saya doa. Dan saudara harus bangun hubungan yang akrab dengan Bapak. Waktu saudara datang, saudara bilang gini, Bapak, saya rindu sekali sama engkau. Amin. Ubah caramu berdoa. Ubah hari-harimu berdoa. Karena waktu kita panggil dia Bapak, itu menunjukkan satu hubungan yang sangat akrab. Saudara, Bapak itu adalah panggilan kasih sayang dan yang digunakan oleh seorang anak kepada bapaknya. Tapi dalam penggembalaan kadang-kadang pun anak orang lain panggil kita mama dan bapak secara rohani. Penggunaan kata Bapa, Tuhan itu bukanlah sosok yang jauh dan tidak terjangkau,
melainkan pribadi yang bisa didekati dengan penuh kasih sayang Amin. dan percaya. Amin. Waktu Adam dengan Hawa lakukan dosa, ide untuk cari mereka itu ide Bapa. Amin. Amin. Saudara lihat waktu anak yang terhilang, dia mengambil semua warisannya, dia pergi, lalu sampai semua warisan itu habis, hidupnya menderita. Bapa tidak biarkan dia seperti itu. Tapi Alkitab bilang begini, tiap hari Bapa tunggu dia pulang. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang bapa yang melihat anaknya terhilang, yang melihat anaknya susah, yang melihat anaknya menderita, yang melihat anaknya terikat, terbelenggu. Bapa pasti punya inisiatif untuk melakukan sesuatu, mengembalikan setiap anak ke dalam pelukannya. Amin. Itu yang terjadi di anak terhilang. Saudara lihat waktu dia balik, Bapak kata-katain dia, Bapak khotbah dia, tidak ada perkataan. Malah dia bilang sama Bapak hanya bilang, Bapak hanya begini, masih dia coba baru. Tidak apa ya kalau Bapak begitu. Luar biasa aja. Kalau kita salah, Bapak diam ke belum? Kalau kita salah, Bapak diam ke belum? Kau itu 1, 2, 3. Bapak luar biasa kan? Saya bersyukur saya punya Bapak. Pasti juga Mama David punya gimana figur Bapak luar biasa. Walaupun hanya 7 tahun sama-sama Bapak, tapi luar biasa. Umur 7 tahun Bapak meninggal. Tapi Bapak saya itu karena hobinya mancing, pagi-pagi dia pergi ke laut, lalu dia ambil ikan, tangkap ikan. Dia pulang, dia tidak kasih bangun istrinya. Dia tidak kasih bangun anak-anaknya, dia kerja sendiri. Dia bersihkan ikan, dia bakar ikan, sudah beli dulu di Ambon itu ada nasi kelapa, enak sekali, maka ada ikan bakar, lalu dia bikin colo-colo, siap semua. Karena di asrama itu rumah dengan apa namanya, bapak saya polisi, dengan dapur itu agak jauh. Selesai, dia panggil kita datang makan. Wah, Bapak itu menyediakan. Amin. Menyediakan apa yang kita perlukan. Kesan yang sangat luar biasa. Tapi setelah 7 tahun saya hidup dengan mama yang wow. Saya itu berani bicara di depan begini. Karena sama mama tidak pernah kasih kesempatan kita berbicara. Kau mau benarkah? Kau mau salahkah? Kau salah. Semua barang-barang yang ada di dapur itu bisa kena di tombol yang kubur. Dia cubit dari paha ini, atau dulu kan rambut semua kita 5 perempuan bersaudara, rambut panjang-panjang dia tarik dari rambut. Jadi seperti itu kadang-kadang kita tidak mengalami hubungan yang akrab dengan Bapa karena kita melihat Bapa seperti perlakuan orang tua sama kita. Saya mau bilang beda. Amin. Hari ini kita harus berdoa kalau masih ada itu di dalam kita, sehingga waktu kita tutup mata lalu kita lihat Bapa, kita tidak lihat Bapa yang cinta kita luar biasa, tapi kita lihat Bapa yang begini. Kalau saya salah dihukum, kalau saya salah tidak ada berkat, kalau saya salah pasti Bapa harus mendidik saya seperti apa dulu. Kita akan punya konsep yang salah tentang Bapa kita di surga. Saudara lihat anak terhilang saja, untuk saudara bisa menggambarkan seperti apa kasih Bapa itu. Amin. Amin. Nah, coba kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Ayat 15. Sebab
kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Saudara, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita diperbudak oleh masa lalu kita. Kita diperbudak oleh beban, oleh masalah yang menindih hidup kita, sehingga ada banyak ketakutan. Takut masa depan, takut anak-anak saya seperti apa, takut waktu saya diperhadapkan kepada keadaan yang buruk. Mungkin anak-anak saya kok mereka begini, mereka melawan. Saya takut dengan semua keadaan. Saya mau bilang hari ini bahwa kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Saudara, kita adalah orang bebas. Jangan diperbudak oleh apapun. Sekali lagi saya katakan, kita orang merdeka. Tadi kata pembuka dari Ibu Siska dikatakan begini, di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jangan lagi diperbudak. Alkitab berkata, jangan lagi dikenakan oleh tuk perhambaan, sebab kita adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Kalau saudara masih diperbudak, ada sesuatu yang menjadi tekanan yang memperbudak hidupmu, saya mau bilang, saudara tidak akan mengalami hubungan yang karib dengan Tuhan. Saudara harus datang sama Tuhan dalam keadaan yang bebas. Saudara harus datang sama Tuhan dalam keadaan merdeka. Apa jaminannya firman Tuhan? Amin. Katakan kiri kanan, terus takut lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya waktu doa dikasih iman begini, mau rusak kamu, saya lihat di depan saya rusakkan, Tuhan pasti bolehkan. Hubungan yang dekat, yang ini didasari atas kasih saya ke Bapa, kasih Bapa ke saya, itu melahirkan iman yang besar. Saudara tidak akan gentar, saudara tidak akan takut diperhadapkan dengan apapun. Dia standby, berdiri 24 jam di hadapan saudara. Amin. Saudara tidak akan berjalan sendiri. Jadi jangan takut lagi, amin. Yang berikut kita lihat ayatnya yang ke-16. Roh itu maksudnya Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Apa artinya bersaksi di sini? Bersaksi itu artinya begini. Roh Kudus meyakinkan bahwa kita benar-benar adalah anak Allah. Roh Kudus meyakinkan hati, meyakinkan pikiran kita tentang status kita yang adalah anak Allah. Sekali lagi, Roh Kudus bersaksi, dia kasih tahu, dia memberitahukan dalam roh kita siapa itu kita. Dia meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara lihat, kalau saudara anak Allah, Bapa saudara seperti apa, itu harus ada kesaksian di dalam rohmu, sehingga saudara benar-benar percaya dan tidak ragu waktu saudara harus melangkah dalam dunia ini dengan semua situasi yang buruk. Amin. Roh Kudus itu hebat. Kita kan masih kadang-kadang khawatir, takut, tapi Roh Kudus itu akan terus bicara di roh kita. Tadi dikatakan apa? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Coba kita lihat di 1 Korintus pasal 2.
1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-10 saya baca dan kita semua ikuti di Alkitab kita. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah, Roh Kudus, ini akan menjelaskan seperti apa Bapa itu. Lalu kita belajar mengenal Bapa itu, ingat bukan di sini, tapi di roh. Di bagian yang paling dalam dari hidup kita. Jadi Roh Kudus itu terus akan berinteraksi dengan roh kita, mengungkapkan kebenaran tentang adopsi ilahi. Kita kan diadopsi toh? Adopsi ilahi, roh kita merespon dan mengakui bahwa kita adalah anak. Apa bukti bahwa kita sudah benar-benar respon? Apa bukti bahwa kita sudah benar-benar akui bahwa kita itu adalah anak Allah? Adalah melalui perjalanan hidup kita bersama Bapa. Sadar atau tidak, kadang-kadang kita ragu sama Bapa kita. Amin. Sadar atau tidak, kadang-kadang kita pikir kita tidak punya Bapa. Seperti Bapak Yob berkata, roh keyakinan. Kadang-kadang kita berpikir kita ini yatim secara rohani, tidak punya Bapa. Tapi saya mau bilang begini, Roh Kudus itu akan terus menyaksikan dalam diri kita, mengajar kita, sampai kita mengenal seperti apa Bapa itu. Saudara, kalau saudara kenal Bapa itu, saya percaya hidupmu akan dipenuhi dengan kasih. Amin. Karena Bapa kita itu kan pribadi Bapa yang kasih luar biasa. Amin. Kita akan mengalami kasih yang luar biasa. Jadi Roh Kudus, jangan pernah biarkan Roh Kudus itu diam. Roh Kudus itu harus aktif dalam kita. Waktu saya khotbah kemarin di Batu Pospe, Batu Karang, saya bilang begini. Kalau saudara pelajari tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, saya juga sharing di doa persiapan pembukaan pelayanan dari Ibu Rina dan Ibu Leti, Ibu Marini. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ini mereka sama-sama tunggu mempelai. Gambaran tunggu Tuhan yang akan datang. Yang bodoh ini dia punya pelita, tapi tidak ada persediaan minyak. Kalau pelita itu tidak ada persediaan minyak, maka satu saat pelita itu mati. Betul? Nah, Alkitab bilang tidak tahu berapa lama mereka tunggu mempelai. Jadi 10 orang itu adalah pengiring, pengantin yang mereka tunggu mempelai laki-laki datang di depan pintu. Saudara bayangkan kalau tunggu sampai tertidur, berarti tunggu yang sangat lama. Mungkin datang dalam keadaan yang masih semangat, tapi karena tunggu lama, kita menjelaskan mereka tertidur. Tetapi waktu mempelai datang, mereka harus bangun. Harusnya kan kalau tunggu pulang tuh, tapi mereka tetap tunggu. Tunggu mempelai datang, mereka bangun. Tetapi Alkitab bilang begini, yang 5, karena tidak ada persediaan minyak, maka pelitanya itu hampir padam. Hidupmu hari-hari ini harus bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang perkenalkan siapa Bapaku, siapa Bapakku. Roh Kudus yang akan terus mengajar. Amin. Roh Kudus yang akan terus beri kepastian di dalam roh kita.
saat kita lemah. Amen. Nah, saudara bayangkan, kalau hidupmu tanpa Roh Kudus, maka saudara seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan. Tidak ada sedikit pun cahaya. Maka saya sangat percaya bahwa saudara akan pasti masuk dalam jurang yang kita tidak bisa lihat. Saudara pasti akan bingung dengan semua kenyataan, dengan semua keadaan yang lagi terjadi. Wahyu bilang begini, pakai minyak untuk melumas matamu. Kita bukan butuh saja mata yang melihat secara nyata hidup ini, tapi kita butuh juga mata rohani. Pernah Mama David khotbah di doa puasa, kita juga butuh mata rohani untuk melihat walaupun ada masalah, Tuhan kerja apa ya di balik masalah itu. Hanya dengan mata rohani. Jadi mata kita yang lagi buta hanya melihat masalah-masalah besar, kita butuh Roh Kudus untuk kembali melumas mata kita sehingga kita punya pandangan secara rohani apa yang Tuhan lagi kerjakan. Itu siapa yang buat? Roh Kudus. Saudara setuju atau tidak dengan saya? Kalau hari ini saudara doa, apimu menyala. Besok tidak doa, mati. Besok doa, menyala. Saudara mau hidup yang mana? Menyala terus atau mati nyala? Buat keputusan. Matinya, atau nyala terus. Peperangan ini harus dihadapi dengan porsi minyak yang lebih. Harus ada persediaan minyak yang banyak, persediaan minyak yang lebih. Karena minyak yang banyak, minyak yang lebih akan terus membakar pelita, akan terus membakar pelita, akan terus membakar pelita. Roh kita ini terus menyala-nyala. Amin. Kita perlu lihat masalah kecil Tuhan besar. Itu dengan apa? Dengan Roh Kudus. Amin. Makanya dibilang di sini bahwa Roh Kudus itu yang bersaksi bersama-sama dengan Roh kita itu harus klop satu dengan Roh Kudus. Tadi kan dibilang Roh Kudus yang tahu tentang Allah toh, lalu Roh Kudus itu cerita sama roh kita. Bapa di surga itu firman Tuhan bilang begini. Lalu roh kita menangkap perkataan dari Roh Kudus, lalu terjadi sesuatu yang luar biasa di roh kita. Dan kita akan terus bersukacita karena Roh Kudus. Amin. Lalu ayat yang terakhir dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saya mau katakan bahwa hari-hari ini bangun persekutuanmu dengan Bapa. Amin. Supaya saudara tahu bahwa saudara itu statusnya seperti apa. Kita semua dari latar belakang keluarga beda, tapi kita satu. Kan bukan ini, bukan Bapa saya, kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah, lalu jemaat cucu. Kan pernah begitu tuh. Kita semua adalah anak. Amin. Tadi bilang anak berarti kita dapat waris. Kan kalau orang tua bilang ini nanti nak, saya risiko 1, 2, 3 habis senang. Ini Bapak yang bilang, kita bilang, Bapak kita bilang kita itu dapat warisan. Warisan secara jasmani waktu kita ada di bumi, warisan secara rohani yaitu keselamatan juga. Kalau Alkitab bilang begini, kira-kira kita masih takut kan tidak? Tidak. Kita akan berani menghadapi hidup ini. Amin untuk firman Tuhan.
kamu yang setia dan maju. Ada lagu satu berkata begitu. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudara yang belum punya pekerjaan, saudara punya Bapa. Saudara tidak yakin. Saudara yang punya masalah apapun, saudara punya Bapa. Hari ini saya rindu saudara tangkap ini di roh. Pastikan bahwa saudara benar-benar percaya bahwa saudara adalah anak. Mungkin hari-hari ini saudara tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang itu seperti apa. Saya mau bilang, saudara punya Bapa. Mungkin saudara bingung masa depan saudara seperti apa. Saya mau bilang, saudara punya Bapa. Dan Bapa itu bukan Bapa biasa-biasa, tapi Bapa yang menciptakan langit bumi segala isi. Bapa yang atur semuanya. Mungkin saudara sendiri, saudara adalah janda. Saudara punya beban untuk bagaimana melihat anak-anak. Saya mau bilang saudara tidak sendiri. Saudara punya Bapa. Kita semua punya Bapa. Mari pastikan dalam roh, ke depan hari-hari ke depan apapun yang saudara hadapi, saudara tidak sendiri. Saudara punya Bapa. Kita tutup mata dan kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita perlu bersyukur bahwa Alkitab bilang kita punya Bapa dan kita adalah anak. Kita perlu punya kesaksian di dalam roh kita. Seperti apa Bapa itu yang Alkitab bilang. Kita perlu mengenal melalui roh kita. Siapa itu Bapa? Apakah kita akan kekurangan kasih? Tidak. Sebab Bapa penuh dengan kasih. Waktu kita datang sama Bapa, Bapa tidak lihat siapa kita, tapi yang Bapa tahu adalah Dia mencintai kita dan terus mencintai kita dan terus mengasihi kita. Kalau hari-hari ini kau mengalami kekosongan secara roh, datang sama Bapa. Dia pasti akan memuaskan engkau. Dia pasti akan memenuhi hidupmu. Katakan, seperti Bapa yang sayang sama anak. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti
Ada kalanya waktu engkau berjalan dengan Bapa dan didapati ada 4 pasang mata kaki, telapak kaki. Tetapi waktu di mana engkau lelah dan berbeban berat, hanya didapati 2 telapak kaki. Itu tandanya Allah sedang menggendong engkau. Dia sebagai Bapa yang menggendong engkau sebagai anaknya. Dia sedang merangkul engkau waktu engkau dalam beban, dalam persoalan, waktu engkau sedang menangis, waktu engkau sedang bergumul. Dia sebagai Bapa yang datang memeluk engkau, merangkul dan menggendong engkau. Lalu dia berjalan sendiri dan memikul semua bebanmu. Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu pagi ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih agar kami mengenal Bapa dengan benar. Kami adalah anak. Hari-hari ini kami kehilangan arah dan tujuan. Kami tidak sadar bahwa kami benar-benar anak. Kami adalah ahli waris kerajaan Bapa. Kami adalah ahli waris. Kapan saja kami datang kepada Bapa, kami minta apa saja Bapa menyediakannya. Mari berdoa, mari berdoa. Saya berikan waktu 5 menit berdoa. Kau mau berdoa apa saja tentang pekerjaan, tentang masa depan, kau berdoa, mari berdoa. Berdoa, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Oh, engkau sebagai anak, aku dan engkau sebagai anak dan datang kepada Bapa. Kita minta Bapa menyelesaikannya. Bapa menolong engkau dan aku. Bapa memberikan masa depan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih buat pengajaran-Mu pagi ini. Pakai hamba-Mu untuk mengajar, pakai hamba-Mu hikmat, penerapan kuasa, otoritas. Kami semua umat yang hadir, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, kami semua diberkati. Hari ini kami tahu bahwa kami adalah anak-anak. Entah kami terhilang atau tidak, entah kami ada di hadirat Bapa atau tidak, hari ini kami sadar kami adalah anak buat Bapa kami di surga. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengajaran-Mu, buat cinta-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Mari angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Tangan
di dadamu. Kita akan berdoa. Bapa, Bapa, hari ini kami panggil Engkau Bapa. Bapa, banyak yang terluka, yang butuh kesembuhan. Bapa, banyak yang belum mengenal Tuhan sebagai Bapa. Padahal sering kami berdoa dengan kata Bapa kami di surga. Tapi hari ini kami diajar untuk mengenal Tuhan itu adalah Bapa. Kami diberikan hak istimewa sebagai anak. Kami diberikan hak istimewa sebagai ahli waris. Kami diberikan hak istimewa untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kami diberikan hak istimewa untuk masuk dalam hadiratnya. Anak punya hak istimewa masuk dan keluar. Bapa berkata pintu itu selalu terbuka. Kau akan masuk dan keluar dan menemukan Bapa. Kami bersyukur pengajaran pagi ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi ini. Semua orang percaya berhak dan wajib memanggil Allah itu Bapa. Tuhan itu Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Pagi ini semua orang, tua muda besar kecil, laki-laki perempuan, semua umatmu, kami sepakat, kami mau katakan, kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, kita berikan tepukan tangan yang meriah. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan bangkit diri untuk menutup ibadah kita. Kita akan mengucapkan perjanjian raja-raja sebagai amal dan seperti kita pada perjanjian. 1, 2, 3. Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagiannya. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman menjadi lagi, impian menjadi kenyataan. Yang besar, ajaib dan mulia, Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adorasi.
Kekaguman kami kepadamu tidak akan pernah berhenti. Sebab tidak ada Bapa di dunia ini yang seperti Engkau, Tuhan. Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kenal kami, Bapa yang tahu semua kekurangan kami, Bapa yang tahu setiap tetesan air mata kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang terus memeluk kami ketika kami terluka, Bapa yang terus ada bagi kami. Engkau menjadi garda terdepan kami ketika bencana, ketika bahaya akan datang kepada kami. Dalam lembah kelam sekalipun Engkau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelukan-Mu. Terima kasih untuk hal indah yang Tuhan buat. Sepanjang hari kami akan terus memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa memberkati hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah berdiri menyampaikan pesan itu, bahwa Engkau Bapa yang beda dengan Bapa yang ada di dunia. Terima kasih hati-hati yang mulai tawar, hati-hati yang mulai bimbang, hati-hati yang mulai menjauh, hati-hati yang mulai berubah kembali kepada Bapa yang baik. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengasihi Engkau, sebab kasih yang kami punya itu pun berasal daripada Tuhan. Cinta yang kami punya itu pun berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Bahkan benih iman yang kami punya itu berasal dari Tuhan. Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya kasih Bapa yang bisa mengubahkan kami. Berkati Ibu Gembala, berkati keluarga, berkati seluruh pergumulannya. Engkau mengenal hatinya lebih dari siapapun. Bahkan setiap jemaat-Mu yang hari ini beribadah, Engkau kenal kami. Firman-Mu datang tepat pada waktunya, mengubahkan, menguatkan setiap kami untuk sesuai dengan karakter-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam ibadah kami. Dari awal sampai saat ini kami rasakan kehadiran-Mu, kami rasakan cinta-Mu. Dalam puji-pujian penyembahan kami ada hadirat Tuhan yang memulihkan setiap kami. Untuk jemaat yang baru hadir pertama kali di tempat ini, kasih Allah melawat setiap umat-Mu, menjamah, memulihkan. Biarlah dari tempat ini ditemukan ada hadirat Tuhan yang luar biasa, memberkati ibadah sepekan dari Senin sampai hari Sabtu. Tuhan memberkati WBI, memberkati Kompas, memberkati pemuridan, memberkati juga doa puasa buat jemaat-Mu untuk semakin hari rohnya semakin menyala-nyala, kasihnya menyala-nyala. Bukankah setiap doa yang kami naikkan seperti firman-Mu berkata, sejak awal kami berdoa, Tuhan sudah mengutus malaikatnya untuk menjawab dan mendengarkan setiap doa kami. Buat kami terus merindukan Tuhan. Terima kasih. Berkati generasi pemuda di tempat ini. Tuhan tolong bangkitkan gairah semuanya untuk kami bersama-sama melayani. Bangkitkan Tuhan semua antusias pemuda-pemuda di tempat ini. Kami para orang-orang tua, Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Persembahan persepuluhan, diakonia, persembahan khusus benih iman, semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Setiap umat-Mu yang dengan penuh sukacita membawa itu di hadapan Tuhan, kami percaya Engkau setia dengan janji-Mu. Kami memberi bukan untuk diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah Tuhan berkati oleh kasih dan setia-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan tanah tercinta, tanah Papua. Kami percaya satu kali saat Tuhan akan
bukakan semua. Seluruh pelayan altar di pagi hari ini Tuhan memberkati, kembalikan pengurapan terus baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan pulang, kami minta berkat yang daripadamu turun atas kami. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kebajikan kemurahan dari Tuhan turun atasmu. Persekutuan yang manis bersama Tuhan Yesus meliputi engkau dan saya. Kalau Roh Kudus menuntun engkau, mengajar engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menyebut para saleh-salehnya, yaitu engkau dan saya. Terima janji berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa.